Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pekan lalu kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga jerih payah kalian, semangat dan ketelitian kalian dalam mengerjakan soal penilaian tengah semester akan berbuahkan hasil. Jadi tidak ada yang remedial khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. KKM Bahasa Indonesia untuk PTS itu 75. Jadi nanti bagi siswa-siswa yang melihat nilai rapotnya Bahasa Indonesia khususnya di bawah 75 nilainya, nanti Ibu akan adakan remedial. Nah, materi setelah penilaian tengah semester itu tentang cerita pendek. Bisa kalian buka bukunya, kalian buka bab cerita pendek. Cerita pendek ini salah satu karya sastra cerita imajinasi, tetapi ada juga cerita imajinasi penulis terinspirasi dari kisah nyata. Nah, cerita pendek ini ciri-cirinya, yang pertama di buku kalian ada itu panjang karangan lebih kurang dari 10 halaman. Jadi cerpen hanya bisa dibaca sekali duduk. Maksudnya itu jadi cerpen karena cerita pendek, jadi bisa langsung pada sekali baca bisa langsung tamat gitu. Jadi nggak ada bersambung, nggak ada episode selanjutnya, nggak ada season selanjutnya, nggak ada. Jadi langsung tamat, langsung ke ending ceritanya seperti apa gitu. Lalu yang kedua, habis dibaca sekali duduk, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Jelas, karena kan memang katanya juga pun dikit di dalam cerita pendek. Jadi peristiwa yang diceritakan ya hanya satu peristiwa yang memang langsung kepada ending. Nah, selanjutnya terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku, lalu hanya mempunyai satu alur, jadi nggak ada alur campuran. Kadang kan kalau novel di bab pertama, kedua, ketiga tuh beda alurnya, itu bisa jadi. Namun di dalam cerita pendek hanya memiliki satu alur saja, lalu perwatakan tokoh dituliskan secara singkat, jadi serba ringkas. Itu ya ciri dari cerita pendek. Nah, cerpen ini memiliki jenis-jenis dari cerita pendek itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada short story, cerita pendek yang memang katanya itu hanya terdiri dari 5.000-an kata ya. Jadi hanya maksud Ibu 500-an kata sampai dengan 1.000 kata ya. Jadi cerita ini biasanya hanya ditulis 3 paragraf saja. Ini maksud dengan short story atau yang disebut dengan pentigraf tuh ya, atau disebut dengan prosa mini. Nah, jadi ada cerpen mini ya, disebut. Jadi short story ini disebut juga tadi pentigraf, lalu prosa mini atau cerpen mini. Nah, itu yang berisi 500-an kata sampai dengan 1.000 kata. Lalu yang kedua, middle short story. Middle short story itu terdiri dari 3.000-an sampai dengan 4.000 kata. 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, berada dalam majalah, surat kabar, dan tabloid. Itu biasanya ada diberikan space 1 halaman untuk cerita pendek di dalam majalah, surat kabar, atau tabloid. Yang ketiga itu long short story. Jadi terdiri dari puluhan ribu kata, dari 4.000 sampai dengan 10.000 kata itu di dalam long short story, atau yang disebut juga dengan novelet. Nah, karya lebih pendek novelet ini
karya yang lebih pendek dari novel, lebih panjang dari cerpen. Lebih pendek dari novel, lebih panjang dari cerpen. Itu yang dimaksud dengan long short story atau novelette gitu ya. Jadi jenis cerpen dibagi menjadi 3, ada short story, lalu ada middle short story, dan yang terakhir ada long short story. Oke. Semoga kalian bisa pahaminya dengan baik ya. Selanjutnya itu kan berdasarkan short story, middle short story, dan long short story itu jenis cerpen berdasarkan panjang pendek dari cerita pendeknya. Nah, sekarang jenis cerpen yang berdasarkan tema dan isi. Yang pertama ada cerpen anak. Nah, cerpen anak ini berbeda dengan dongeng. Ya, tidak sama dengan dongeng. Cerpen atau cerita pendek anak ini tidak sama dengan dongeng. Jadi apa bedanya? Cerita pendek anak itu merupakan peristiwa kehidupan nyata yang memang dialami oleh anak-anak. Di sini di buku kalian dijelaskan contohnya itu yang kalimat menggunakan kalimat sederhana yang memang mudah dipahami. Dulu itu sempat ada majalah Bobon, di situ banyak sekali contoh cerpen anak. Mungkin sekarang sudah tidak terbit ya. Nah, selanjutnya cerpen remaja. Nah, cerpen remaja di sini biasanya mengangkat temanya itu tentang kehidupan remaja, baik itu pergaulan, lalu persahabatan atau hubungan dengan orang tua. Nah, itu ya, itu termasuk jenis cerpen remaja berdasarkan tema dan isi. Yang terakhir cerpen keluarga. Nah, cerpen keluarga di sini temanya tentang permasalahan yang terdapat di dalam keluarga seperti itu. Nah, jadi bisa ditemukan di dalam majalah atau tabloid keluarga. Nah, itu merupakan jenis cerpen. Ya, jenis cerpen dibagi menjadi 2, ada yang berdasarkan tema dan isi dan ada yang terdapat berdasarkan panjang pendek. Yang berdasarkan panjang pendek itu terdapat ada short story, middle short story, and long short story. Nah, terus yang berdasarkan tema dan isi ada cerita anak, cerita pendek anak, cerita pendek remaja, dan cerita pendek keluarga. Nah, itu merupakan jenis dari cerpen. Oke, lanjut. Setelah jenis terdapat unsur pembangun cerpen. Nah, ini sama seperti kalian sudah di kelas sebelumnya, di kelas 8 atau di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang cerita imajinasi, di mana terdapat unsur-unsur pembangun di dalam cerita imajinasi. Itu di kelas 7 kalian sudah belajar unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Di kelas 8 juga ada sempat dibahas itu unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini dalam cerpen juga memiliki unsur intrinsik. Apa saja? Biasa, yang pertama unsur intrinsik itu ada tema. Tema itu apa? Makna dalam cerita. Lalu latar dibagi menjadi latar tempat, waktu, dan sosial. Lalu penokohan, tokoh, amanat, sudut pandang. Lalu alur. Nah, alur ibu ingatkan lagi, alur ada alur maju atau yang disebut juga konvensional atau yang disebut juga dengan progresif. Terus yang kedua ada alur mundur yang disebut juga dengan alur non konvensional atau yang disebut juga dengan alur sorot balik. Yang ketiga ada alur campuran atau yang disebut juga dengan alur maju mundur. Itu alur, diingat lagi, dibuka lagi buku kelas 7-nya, catatannya. Tuh ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Nah, yang kedua unsur ekstrinsik, tadi kan intrinsik, ekstrinsik itu ada bahasa yang digunakan dalam cerpen sama dengan bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi. Itu yang komunikatif dan interaktif agar bertujuan untuk
para pembaca atau pendengarnya bisa merasakan secara langsung cerita yang disampaikan oleh penulisnya. Lalu yang kedua, latar belakang pengarang atau penulis. Siapa yang menulis dari karya tersebut itu ada dijelaskan namanya, lalu riwayat organisasi atau tempat tanggal lahir dan sebagainya. Dan nilai-nilai yang terkandung itu terdapat nilai politik, nilai sosial, budaya, lalu nilai religi, nilai moral dan sebagainya. Itu merupakan unsur pembangun cerpen, baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat di dalam, unsur ekstrinsik yang terdapat di luar dari karya sastra tersebut. Yang kita pelajari hari ini karya sastranya tentang cerpen. Nah, selanjutnya struktur dari cerpen. Struktur dari cerpen yang pertama apa? Nah, ini dilihat lagi nih. Ini bisa dalam penulisan struktur ini berhubungan dengan alur, ya. Tadi kan alurnya, cirinya kalau cerpen itu hanya satu saja. Nah, ini alurnya alur maju. Jadi struktur cerpen yang pertama itu rangkaian peristiwa. Orientasi dulu, orientasi. Lalu dalam orientasi itu terdapat pengenalan tokoh, tempat, suasana, dan alur cerita. Lalu setelah kita mengetahui orientasinya, kalian bisa lihat ya di buku kalian struktur. Lalu masuk ke dalam komplikasi. Komplikasi ini konfliknya, masalahnya tuh apa. Setelah itu baru deh masuk ke dalam resolusi, endingnya. Endingnya mau happy ending atau sad ending gitu. Nah, itu merupakan struktur dari teks cerita pendek. Yang pertama itu orientasi, masa-masa pengenalan kan, orientasi, masa orientasi sekolah. Pengenalan, latar tokoh, alur, dan sebagainya itu dikenalkan di dalam orientasi pada paragraf pertama. Lalu lanjut kepada komplikasi atau konflik atau masalah yang terdapat dalam cerita. Yang terakhir resolusi, endingnya seperti apa, happy ending kah atau sad ending kah, seperti itu. Itu saja materi tentang cerita pendek hari ini. Ibu cukupkan, semoga ilmu yang disampaikan dapat tersampaikan dan juga kalian bisa pahami dengan baik, agar bisa kalian manfaatkan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, agar kalian bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.